Halo, Gemini, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu dalam beberapa hari ke depan waspada perubahan terjadi di hidupmu. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah gender reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Five of Pentacles, ada Knight of Wands, sudah ada Three of Wands, ada Seven of Pentacles, di sini ada Six of Pentacles dan ada Queen of Pentacles. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, ya, itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat. Untuk di kartu pertamanya ada Five of Pentacles. Wow. Ya, untuk di kartu pertama ini aku seperti lebih ngelihatnya keputusasaan ya. Ada sebuah kejadian yang membuat kamu putus asa. Ada sebuah kejadian yang membuat kamu hilang arah, hilang kendali. Ya, dalam beberapa hari ke depan waspada perubahan terjadi di hidup kamu. Ya, kamu nggak boleh larut seperti ini. Kalau kamu tidak ingin perubahan yang terjadi ini dalam hal yang tidak baik atau dalam sebuah kehancuran, ya, atau ketidakberdayaan kamu harus bangkit kembali, ya kan? Jadikan apa yang sudah terjadi ini sebagai acuan kamu. Ya, kamu harus bisa lewati penderitaan ini. Kamu jangan ngerasa kesepian dan kamu harus bisa memberikan suatu harapan besar harapan besar lagi untuk diri kamu. Perjalanannya memang sangat sulit, tetapi kamu harus bisa. Ya, kamu harus bisa menjalankan ini semua. Disarankan kamu ya untuk terus maju dan terus berjuang. Ya, jangan mau menyerah. Jika memang kamu ngerasa kamu tidak berdaya, kamu capek, kamu lelah, ya nggak ada salahnya untuk berhenti, ya kan? Memulihkan lagi energi kamu dan kamu berjuang kembali. Asal kamu jangan terus larut dalam keputusasaan kamu. Ya. Dan hidup itu jangan dibikin rumit. Hidup itu sederhana jika menjalannya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup kamu, tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain, ya kan? Tapi terkadang kamu terlalu masuk dengan urusan orang lain, bukan bagian dari kamu, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit sekali. Selanjutnya ada Knight of Wands, di mana untuk di kartu ini kamu coba untuk mengeluarkan banyak ide-ide baru. Kamu coba mengeluarkan banyak ide-ide cemerlang. Karena kamu meyakini jika kamu mengeluarkan banyak ide-ide baru, ya kamu akan membawa perubahan baru dalam kehidupan kamu. Kamu akan membawa sesuatu hal yang luar biasa loh di sini. Ya kan, kamu akan berjaya, kamu akan terus berkembang, kamu akan terus maju. Dan di sini kamu mampu merubah arah jalan cerita hidup kamu. Energi yang cukup besar ya kamu pergunakan untuk sesuatu hal yang lebih terarah, tertuju. Dan kamu jangan takut untuk tantangan apapun yang akan muncul. Jangan pernah takut untuk tantangan apapun yang akan hadir. Bahagia adalah segalanya. Jadi kamu harus semangat, karena hidup bukan ditentukan oleh orang lain. Ya, kamu harus bisa membuat jalan hidup kamu sendiri. Kamu harus yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Menjalani hidup yang kamu miliki sebaiknya diikuti dengan kebahagiaan. Ya kan, biasa kamu dapatkan dari diri sendiri, keluarga, rekan, dan lingkungan sekitar. Tidak ada alasan untuk kamu tidak bahagia. Tidak ada alasan untuk kamu tidak happy dalam menjalani kehidupan ini. Ada Three of Wands ya, kamu benar-benar udah siap move on. Kamu benar-benar siap untuk melupakan dan melepaskan apapun itu di masa lalu kamu. Dan di sini aku melihat kamu siap untuk meninggalkan masa lalu kamu dan kamu siap untuk melangkah untuk menuju masa depan kamu. Ya. Kamu lebih seperti berdamai dengan itu semua, kamu lebih menjadi diri kamu sendiri.
ya kan? Kamu lebih melakukan segala upaya dan usahanya, kamu tidak akan berhenti, ya, kamu akan terus maju, kamu akan terus berkembang. Dan di sini hidup adalah panggung sandiwara nyata yang sesungguhnya. Ya, hidup bisa jadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat kamu tetap bahagia, maka kamu harus memiliki sudut pandang yang positif, menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan dan kedukaan yang berkelanjutan. Jadi dalam beberapa hari ke depan, waspada perubahan terjadi, ya kan? Kamu harus benar-benar bisa merubah diri kamu menjadi versi terbaiknya kamu dan buat seseorang di masa lalu kamu menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan apa yang sudah dia perbuat dalam kehidupan kamu. Dan ada Seven of Pentacles, dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih ngelihatnya kesabaran kamu akan membuahkan sebuah hasil yang luar biasa, ya. Kesabaran kamu akan membawa dan menarik energi-energi yang besar, keberkahan, keberlimpahan, ya. Kamu akan merasakan adanya sebuah kemajuan. Bersabar untuk proses dan hasil yang baik akan kamu rasakan, ya kan? Kamu bersabar untuk segala sesuatu hal itu, karena hidup penuh misteri. Kamu tidak bisa meramalkan masa depan sekalipun dalam 1 detik ke depan. Kamu bisa saja berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa, tapi kamu tidak bisa menjamin pasti bisa melakukan hal tersebut. Karena berapa lama kamu akan hidup di dunia ini, maka dari itu nikmati kehidupan yang kamu miliki. Kamu harus bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kamu punya, karena akan membawa kamu kepada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Karena ini akan membawa kamu kepada sesuatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Ya, kamu harus nikmati prosesnya, kamu harus terus maju. Tujuan hidup kamu di sini adalah bahagia, bukan? Jadi kebahagiaan akan membuat hidup kamu lebih berwarna. Bahagia akan membuat kamu tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu dimanapun berada, ya kamu pun sebenarnya sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuat kamu jatuh, yang ingin membuat kamu bersedih, yang ingin membuat kamu hancur. Dan selanjutnya di sini sudah ada Six of Pentacles, dimana untuk di kartu ini hadiah yang tak terduga akan kamu terima. Kamu akan mendapatkan hadiah yang tidak pernah kamu sangka-sangka dan tidak pernah kamu bayangkan. Hadiah ini akan kamu terima dengan sukacita, karena ini hasil dari perjuangan kamu mungkin, ya. Hasil dari perjuangan, pengorbanan, kerja keras, hasil dari effort kamu, usaha kamu. Dan di sini kamu tidak akan berdiam diri saja, ya. Dan di sini jika kamu mengalami kesulitan, banyak orang yang akan ngebantu kamu dalam setiap proses perjalanan hidup kamu, asal kamu mampu yang berbagi sebuah cerita tentang kehidupan kamu yang sesungguhnya. Jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk terbuka kepada mereka, ya. Barangkali mereka benar-benar tulus untuk membantu kamu, ya. Kamu juga harus bisa membedakan mana yang tulus, mana yang modus, ya. Ada Queen of Pentacles, ada kemewahan. Akhirnya usaha kamu, kesabaran kamu, kerja keras kamu, dan keputusasaan kamu akhirnya di akhir ini akan mendapatkan, ya, sebuah keamanan. Kamu tidak lagi kesulitan dalam finansial. Ini loh beberapa hari ke depan waspada perubahan terjadi, yaitu kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, ya kan? Kamu akan mendapatkan kebebasan dalam hidupnya kamu. Kamu akan mencapai sebuah pencapaian yang besar yang selama ini hanya menjadi impian dan harapan kamu. Jadi terus maju, terus berkembang, terus bersemangat, ya. Kamu bisa, kamu mampu. Tidak ada kata lain untuk kamu selain berjuang. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan dari setiap langkah, dari setiap tindakan, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada regret. Di kartu keduanya ada guilt. Di kartu ketiganya ada relationship, ada adversity. Kita akan coba lihat apa yang terbaca di keempat kartu Oracle Cards ini. Untuk di kartu pertamanya, di sini sudah ada regret, ya. Dimana untuk di kartu pertama ini, dalam beberapa hari ke depan, waspada perubahan terjadi di hidupnya kamu. Jadi berhentilah untuk menyesali apa yang terjadi. Kamu harus berani maju, kamu harus berani melangkah. Aku tahu bahwa kamu tidak bisa mengubah masa lalu kamu, tetapi setidaknya di sini kamu bisa mengubah masa depan kamu.
Kamu bisa mengubah sesuatu hal yang ada di hadapan kamu jika kamu benar-benar memfokuskan diri kamu, memfokuskan untuk suatu perubahan yang terjadi di hidup ini. Ya, jika kamu fokus untuk itu semua, kemungkinan terbesar akan terbuka lebar ya, untuk kamu bisa membawa dampak perubahan, untuk kamu bisa membawa kesuksesan dan keberhasilan itu. Ini adalah impian terbesar kamu. Ini adalah satu kebanggaan yang akan kamu berikan kepada orang tua kamu yang selama ini sudah memberikan support sistem yang sangat begitu besar, dan doa-doa yang mereka panjatkan untuk kamu. Ya, kesalahan pernah terjadi. Siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi berangkat dari kesalahan tersebut, ya kamu melepaskan keyakinan apapun yang tidak lagi membantu kamu bertumbuh dan seperti berkembang di sini. Ya, kesalahan yang terjadi di masa lalu kamu mungkin kamu jadikan sebagai acuan, kamu jadikan sebagai pedoman. Ya, kamu sudah melepaskan keyakinan kamu untuk kesalahan dulunya, dan di sini kamu belajar untuk apa yang sudah terjadi di kesalahan kamu yang dulu. Kamu lakukan perombakan, kamu lakukan perubahan, kamu lebih terfokus terhadap diri dan kehidupan kamu. Dan di sini ada sebuah hubungan yang akan kamu jalani. Ya, dalam beberapa hari ke depan waspada perubahan terjadi di hidupnya kamu, karena ada hubungan yang benar-benar akan kamu jalani dengan seseorang yang baru. Ada hubungan yang penuh dengan cinta, penuh dengan sayang. Kamu tertarik pada mereka yang melayani kamu, yang memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kamu. Kamu sangat peduli, kamu sangat care banget sama mereka, dan di sini kamu akan berusaha, ya akan memberikan yang terbaik juga, dan kamu tidak akan pernah menyesali dengan apapun itu yang terjadi. Ya, apapun itu kesulitannya, jika kamu meyakini diri kamu, kamu bisa melewati ini semua. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa untuk kamu lewati. Kamu menerima bahwa tantangan adalah cara terbaik kamu untuk belajar, ya kan? Cara kamu untuk belajar. Kesulitan-kesulitan yang saat ini kamu alami, ya berarti kamu di sini harus banyak belajar lagi, agar kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dalam dirinya kamu, dalam kehidupan ini. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.